Sambil nunggu yang lainnya, kita mulai sekarang. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada pertemuan kali ini akan kita melanjutkan materi sambungan dari pertemuan sebelumnya, tepatnya pelajaran ngaji ilmu alat mengenal istilah iltifat, yakni istilah yang bermaksud mengalihkan perhatian. Hari ini kita masuk ke edisi yang kedua. Pertama kita buka dulu contoh ayatnya yang bermuatan mengalihkan perhatian. Pertama adalah iltifatun minal mukhotobi ilal mutakallimi. yakni iltifat ayat bermaksud mengalihkan perhatian, yakni dari pihak kedua atau mukhotob, domir yang mukhotob beralih kepada pihak pertama, yakni domir yang mutakalim. Nanti saya contohkan, ayat yang bermuatan iltifat mengalihkan pihak kedua menjadi kepada pihak yang pertama. Contoh dalam ayatnya saya buka tepatnya di surat Hud ayat 90. Surat Hud ayat 90. Saya baca arti per kalimatnya. Wastaghfiru rabbakum tsumma tubu ilaihi inna rabbi rahimun wadudun. Arti per kalimatnya kalau dibaca per kata alifnya kasroh. Wa istaghfiru. Ini adalah cuplikan adegan dari ucapan atau dialog Nabi Syuaib alaihissalam di hadapan kaumnya. Wa istaghfiru, dan minta ampunlah kalian kepada siapa? Robbakum, kepada Tuhan kalian. Kum ini domir kalian. Summa kemudian tubuh bertobatlah kalian ilaihi kepadanya. Inna Rabbi, sesungguhnya Tuhanku Rohimun maha penyayang, wadudun maha pengasih, sama dengan Rohmanun. Saya ulangi ucapan Nabi Syuaib kepada kaumnya, wastaghfiru rabbakum, wahai kaumku, minta ampunlah kalian kepada Tuhan kalian. Summa tubu ilahi, kemudian bertobatlah kalian kepadanya. Di sini ini kembali kepada rabbakum tadi. Inna sesungguhnya Rabbi Tuhanku Rohimun wadudun maha penyayang lagi pula maha pengasih. Ternyata di ayat ini yang saya garis bawahi yang warna biru dan merah, warna biru berbunyi Robbakum karena dialognya adalah Syuaib kepada kaumnya. Jadi berhadapan, minta ampunlah kalian kepada Tuhan kalian. Nah seharusnya berbunyi berikutnya adalah inna robbakum, sesungguhnya Tuhan kalian itu maha penyayang lagi maha pengasih. Ternyata oleh Allah dalam firman-Nya tulisan berbunyi seharusnya inna robbakum, Allah ganti menjadi inna robbi, sesungguhnya Tuhanku. Ku ini siapa? Ya ini Nabi Syuaib alaihissalam. Kalau kalian siapa yang maksud? Ya ini kaumnya. Jadi ternyata di satu sisi Nabi Syuaib mengatakan kata-kata kalian berbunyi robbakum, wahai kaumku, minta ampunlah kalian kepada Tuhan kalian. Harusnya tutup ayatnya atau tutup ucapan Syuaib berbunyi sesungguhnya Tuhan kalian itu maha penyayang. Ternyata Nabi Syuaib merubah lafadznya, harusnya inna robbakum diganti inna robbi, sesungguhnya Tuhanku itu maha penyayang. Jadi di sini berkesan ada robbakum, ada robbi. Robbakum Tuhan kalian, robbi Tuhanku. Ada kesan ada dua Tuhan di sini. Robbakum Tuhan kalian, minta ampunlah kepada Tuhan kalian. Sesungguhnya Tuhanku maha penyayang. Ini kesannya tidak nyambung pengertiannya. Kita buka jawabannya. Kenapa oleh Allah dalam firman-Nya dalam satu ayat ada kata kum, robbakum Tuhan kalian, ada kata robbi Tuhan. Kita buka catatan pada tampilan berikutnya. Robbakum Tuhan kalian, Robbi Tuhanku. Nah, berubahnya domir apa? Domir kata ganti orang. yakni kum kalian pada lafadz robbakum.
menjadi domir aku, yaniku pada lafadz Robbi, Tuhanku. Kenapa Allah rubah lafadznya dari robbakum berubah jadi Robbi? Jawabannya adalah bermaksud iltifat. Apa iltifat? Mengalihkan perhatian. Yani perhatian pihak kedua, yani kaumnya itu agar sadar. Sadar ngapain? Bahwa pihak ketiga, yani Tuhan kalian itu hakikatnya adalah Tuhanku juga. Alias kita sama-sama punya satu Tuhan. Nih, jika kalimatnya Robbi Allah tulis tetap sama dengan Robbakum, maka berbunyi tutup ayatnya Inna Robbakum Rohimun Wadudun. Maka kalau diartikan, kita bayangkan sama-sama Robbakum ya, maka Nabi Shu'aib berkata, wahai kaumku, minta ampunlah kalian kepada Tuhan kalian, kemudian bertobatlah kalian kepadanya, sesungguhnya Tuhan kalian adalah Tuhan yang maha penyayang lagi maha pengasih. Nah, kalau berbunyi Robbakum sama-sama Robbakum, maka berkesan bahwa Nabi Shu'aib tidak menyembah Tuhannya kaumnya itu maksudnya. Nabi Shu'aib punya Tuhan tersendiri, sedangkan kaumnya punya Tuhan tersendiri. Kalau kedua-duanya berbunyi Robbakum. Ternyata oleh Allah dalam ayat ini, yang pertama berbunyi Robbakum, yang kedua berbunyi Robbi, bermaksud bahwa menyadarkan kaumnya bahwa wahai kaumku, kalau kalian minta ampun kepada Tuhan kalian dan kalian bertobat pada Tuhan kalian, maka aku pun sama seperti itu. Karena yang dimaksudkan adalah Tuhanku juga. Ini bermaksud bahwa Shu'aib mengenalkan bahwa Tuhan kalian itu adalah Tuhanku juga. Jadi kita sama-sama punya satu Tuhan. Ini bermaksud Nabi Shu'aib mengingatkan kembali kepada mereka bahwa Tuhan mereka adalah Tuhan Nabi Shu'aib juga. Ini hikmahnya dari kum berubah menjadi Robbi. Jadi ngingetin bahwa Shu'aib berkata, aku juga menyembah Tuhan yang kalian sembah. Ini Tuhan Allah maksudnya. Tapi kalau kedua-duanya berbunyi Robbakum, maka berkesan bahwa Nabi Shu'aib punya Tuhan tersendiri yang Tuhannya tidak sama dengan Tuhan kaumnya. Dengan berbunyi Robbakum menjadi Robbi bermaksud bahwa justru menjadi kesatuan. Satu kesatuan bahwa Tuhan yang disembah oleh kalian dan Tuhan yang aku sembah adalah Tuhan yang sama. Jadi sama-sama punya satu Tuhan. Ini contoh ayat 90 surat Hud bermaksud perpindahan domir kata ganti dari kum kalian, yakni orang kedua, beralih menjadi Robbi atau aku, Tuhanku, kepada orang pertama. Dari mukhotob, domir orang kedua, beralih kepada domir mutakalim atau orang pertama. Contoh yang lain. Iltifatun minal mukhotobi ilal goibi. Yani iltifat mengalihkan perhatian minal mukhotobi. Dari orang yang kedua, yang lawan bicaranya itu ilal goibi kepada orang yang ketiga. Atau yang tidak hadir di tempat. Akan kita ungkap contoh ayatnya yang bermaksud mengalihkan perhatian. Dari mukhotob, dari orang kedua, berubah menjadi kepada pihak ketiga. Misalnya saya buka contohnya di surat Al-Baqarah 87 dan 88. Ini panjang ya karena dua ayat saya baca per kalimatnya. Walaqad dan sungguh benar-benar ataina Musa kami berikan Musa. Tanda pelakunya kami akhirnya nah. Di sini kami ini pelakunya Allah maksudnya. Alkitab waqafaina dan kami susulkan. Arti aslinya kami antrikan. Arti bebasnya kami susulkan. Min ba'di dari sesudahnya. Di sini kata ganti kembali kepada Musa. Maksudnya sepeninggal Musa. Birrusuli dengan rasul-rasul. Wa ataina dan kami berikan. Isa bin Maryam dalam kurung kepada Isa putra Maryam. Al-bayinati, keterangan-keterangan atau penjelasan-penjelasan. Wa ayyadnahu dan kami memperkuatnya biruhil kudusi dengan Ruh Kudus. Istilah Ruhil Kudusi adalah julukan kepada malaikat Jibril alaihissalam. Titik tanda wakaf. Nah, yang benar adalah di ayat ini awal-awal ayat penyebutan Nabi Musa
kemudian penyebutan Nabi Isa. Kenapa hanya 2 nabi saja disebut dalam ayat ini? Jawabannya adalah karena tema ayatnya membicarakan tentang Bani Israel, yakni Rasul pertama kali yang dikirim ke Bani Israel itu adalah Rasul Musa. Sedangkan Rasul terakhir kali dikirim kepada Bani Israel adalah Rasul Isa. Jadi Musa sebagai Rasul pertama, Isa sebagai Rasul terakhir yang dikirim ke Yerusalem kepada Bani Israel. Makanya kalau kita buka ayat tentang Bani Israel, selalu 2 nabi ini tersebutkan. Musa, Isa berkali-kali menyebut nabi yang lainnya. Karena kedua nabi inilah pembuka dan penutup. Pembuka maksudnya apa? Nabi yang mengawali berdakwah ke Yerusalem kepada Bani Israel adalah Nabi Musa alaihissalam. Dan nabi terakhir yang Allah kirim ke Yerusalem ke Bani Israel adalah Nabi Isa alaihissalam. Sedangkan Muhammad Allah kirim ke Mekah karena lahirnya di Mekah. Selanjutkan, afakullama, urutan mengartikannya fa dulu kata sambung, maka baru mundur ke a, maka apakah? Kullama setiap kali ja'akum datang pada kalian rasulun seorang rasul bima dengan apa yang, lengkapnya dengan membawa apa yang latahwa tidak menyenangkan anfusukum diri-diri kalian. Istakbartum, kalau perkata alifnya kasro, istakbartum. Kenapa alifnya dibaca kasro? Karena huruf ketiganya fathah. Istakbartum, kalian sombong. Apa sombong itu? Tidak butuh sesuatu yang dibawa oleh para rasul itu. Fafarikon, maka segolongan dalam kurung dari sebagian para rasul itu kadaptum, kalian dustakan. Kalian dustakan. Wafarikon, dan segolongan tak ketuluna, kalian bunuh. Berikutnya, ternyata ayat 88 berawal pelakunya mereka. Padahal 87 pelakunya kalian semua. Contohnya, ja'akum, datang kepada kalian seorang rasul. Rasulnya membawa sesuatu yang tidak menyenangkan bagi diri kalian. Maka kalian menjadi sikap istakbartum, sombong di hadapan rasul-rasul tersebut. Maka kalian bermaksud mendustakan apa yang dibawa Rasul itu dan kalian membunuhi para Rasul itu. Ternyata berikutnya pelakunya bukan kalian tapi mereka. Waqalu, dan mereka berkata. Siapa mereka? Ya kum di sini, ya kalian di sini maksudnya. Cuma oleh Allah kum atau kalian diganti pelakunya mereka. Dari domir mukhatab, yakni lawan bicara, kum kan kalian berhadapan lawan bicara, dirubah menjadi orang ketiga yang goib, yakni mereka. Saya baca dulu artinya. Waqalu, dan mereka berkata, qulubuna, hati-hati kami, gulfun. Arti asnya gulfun adalah penuh. Maksudnya hati mereka mengaku bahwa sudah dipenuhi oleh ajaran lama. Maka ajaran kitab yang baru nggak bisa masuk ke hati mereka. Jadi mereka beralasan kenapa mereka nolak Quran. Alasannya adalah hati mereka sudah dipenuhi ajaran Taurat dan Injil. Maka hati kami sudah tertutup untuk ajaran yang baru, yakni Quran nggak bisa masuk ke hati kami. Ini alasan mereka. Padahal legatnya adalah bal la'anahumullahu. Bal sama dengan lakin, tetapi bahkan Allah la'anahum, Allah melaknat mereka. Bikufrim, dengan sebab kekafiran mereka. Fakolilan, kalau perkata fakolilan 2 kata ya, hati-hati penggalannya. Fa ditambah kolilan, maka sedikit. Nah, ma di sini memang kita tahu ma arti aslinya apa yang. Tapi kalau ma digandengkan dengan kolilan, maka ma bermaksud mempertegas pengertian kolilan. Yakni apa? Kolilan dengan ma 2 kata tapi 1 rangkaian terjemahan. Kolilan ma artinya sedikit sekali. Contohnya kathiron, banyak. Kathiron ma, banyak sekali. Kolilan sedikit, kolilan ma, sedikit sekali. Contohnya gitu. Kula tiap-tiap, kulama setiap kali. Fakolilan ma, maka sedikit sekali yuk minuna, mereka beriman. Yang saya garis bawahi warna biru, ayat 87 semuanya bermaksud kalian. Ja'akum, kalian. Anfusukum, diri-diri kalian. Istakbartum, kalian sombong. Kadabtum, kalian dustakan para rasul itu.
taktuluna kalian bunuh. Nah, semuanya kalian. Nah, yang menarik adalah di akhir ayat 87 ada kata-kata berbunyi fa farikon, fa itu apa? Maka tindak lanjut dari sikap mereka merespon kedatangan para rasul itu yang Allah kirim kepada mereka. Fa farikon, maka segolongan dalam kurung dari rasul yang Allah kirim itu kadzabtum, kalian dustakan. Apa dustakan? Tidak diakui status kerasulannya, dianggap sebagai orang biasa. Satu. Jadi para rasul yang Allah kirim kepada Bani Israel, yang Allah kirim ke Yerusalem, itu bernasib dua. Yang pertama, rasulnya tetap hidup, tapi nggak diakui kerasulannya. Yang kedua, rasulnya mati. Matinya terbunuh oleh mereka. Wa farikon, dan segolongan dalam kurung dari para rasul itu taktuluna, kalian bunuh. Nah, dalam sejarah dicatat pembunuhan massal para nabi rasul oleh orang-orang Israel di Yerusalem itu periodenya sepeninggal Nabi Sulaiman alaihissalam sampai zamannya Nabi Isa alaihissalam. Sekitar 40-an ya. 40-an nabi rasul mati terbunuh di tangan mereka. Nah, yang menarik adalah perbuatan mereka berusaha atau upaya membunuh Nabi Rasul masih berlangsung zamannya Isa. Bahkan Isa hampir saja terbunuh oleh mereka. Bahkan mereka berlanjut. Mana tanda berlanjutnya? Terbukti tutup ayatnya 87 pakai kata-kata taktuluna. Dalam kaidah pelajaran ilmu alat paket 3 tentang pelajaran fi'il madhi mudhari amar. Nah, kadzabtum ini fi'il madhi, kata kerja bentuk past tense, bentuk lampau. Apa? Telah kalian dustakan. Kenapa telah? Yakni rasul-rasul yang zaman dulu Allah kirim, mereka bernasib didustakan, tidak diakui oleh mereka. Yang kedua, ternyata perbuatan membunuh Nabi Rasul itu pakai mudhari, taktuluna. Apa mudhari zaman sekarang? Maksudnya, karena mereka tidak mengakui Muhammad sebagai seorang Rasul, maka mereka sampai sekarang masih menunggu. Masih menunggu Nabi yang dijanjikan oleh Isa itu. Masih menunggu. Masih mereka cari. Nabi terakhir yang dikirim Allah mencari. Nah, mereka cari untuk mereka bunuh. Ya berbunyi taktuluna. Oh, berarti secara kasarnya, barang siapa di zaman sekarang ngaku sebagai nabi, ngaku sebagai rasul, maka kan bernasib mereka bunuh. Kenapa? Karena taktuluna pakai fi'il mudhari. Mereka akan atau sedang membunuh nabi rasul itu. Nah, yang menarik dalam kenyataan adalah selama ini misalnya di Indonesia, di berbagai negara, kalau kita dengar ada berita seorang ngaku sebagai nabi dalam tanda kutip ya, versi Islam itu dianggap palsu. Tapi ternyata nabi itu ternyata dalam kenyataan kita selama ini, ketika ada orang ngaku sebagai nabi, kenapa orang Bani Israel tidak marah? Kenapa Bani Israel tidak membunuh nabi itu? Jawabannya tanda tanya. Apa tanda tanya? Oh, jelas jawabannya adalah karena ajaran nabi yang ajaran orang yang mengaku sebagai nabi tersebut adalah ajarannya tahwa anfusukum, menyenangkan bagi diri kalian. Sedangkan barang siapa ngaku sebagai nabi rasul dan ajarannya la tahwa, tidak menyenangkan kalau diamalkan, maka mereka bunuh. Jadi secara kasarnya kesimpulannya tentang ayat ini, berarti barang siapa zaman sekarang ada berita orang ngaku sebagai nabi, dipastikan yang paling pertama kali demo atau menentang pasti orang Islam, bukan orang Nasrani, bukan orang Yahudi. Kenapa? Karena ajaran orang yang ngaku sebagai nabi itu adalah ajarannya menyenangkan bagi Nasrani, menyenangkan bagi Yahudi. Ini hikmahnya, ini kata kuncinya. Berarti kalau ada seorang nabi rasul ajarannya la tahwa, tidak menyenangkan kalau diamalkan, pasti dimusuhi. Maka kesimpulan kasarnya adalah kalau zaman sekarang ada nabi-nabi palsu, dipastikan itu nabi yang produknya mereka, ya, bukan orang Islam ngaku sebagai nabi, tapi mereka sendiri mengorbitkan orang itu. Kenapa? Karena di balik layar mereka mendukung nabi palsu tersebut. Terbukti apa? Ajarannya menyenangkan bagi mereka.
terbukti lagi si nabi palsu itu tidak mati terbunuh. Ini contohnya. Contohnya. Lanjutannya, waqalu, dan mereka berkata, Allah rubah di sini. Dari pelakunya kalian berubah menjadi mereka. Kenapa tidak berbunyi kalian berkata? Kok berbunyi mereka berkata? Jawabannya kita buka pada tampilan berikutnya. Tulisan waqalu qulubuna yang artinya mereka berkata, hati-hati kami tertutup atau penuh oleh ajaran lama. Tulisan qalu harusnya berbunyi qultum wa qultum, dan kalian berkata, karena ayatnya masih bermaksud dialog antara Allah dengan Bani Israel di Madinah waktu itu, berdialog langsung lewat lisan Nabi Muhammad tentunya. Nih, farikun taqtuluna wa qultum, dan kalian berkata, harusnya qultum. Kenapa? Karena masih dialog. Ternyata oleh Allah ayat 88 harusnya berbunyi wa qultum, artinya kalian berkata, dirubah pelakunya dan mereka berkata. Kenapa dirubah menjadi mereka, kok enggak tetap berbunyi kultum, kalian berkata? Jawabannya pada tampilan berikutnya. Berubahnya domir, apa domir? Kata ganti orang. Dari penyebutan kalian, yakni kum tadi kan kalian, menjadi domir kata ganti mereka, itu bermaksud iltifat. Apa iltifat? Mengalihkan perhatian. Perhatian siapa? Perhatian pihak kedua, yakni kalian, agar mereka sadar bahwa sangat jauhnya hati mereka dari hidayah disebabkan terlaknatnya itu. Berbunyi bala'nahumullahu. Kenapa? Ketika Allah membicarakan seseorang yang statusnya itu jauh dari Allah, maka Allah memposisikan orang itu sebagai pihak ketiga yang tidak hadir di hadapan Allah. Kenapa nggak hadir? Dianggap jauh dari Tuhan, tidak layak berhadapan dengan Tuhan. Ini hikmahnya Allah rubah barang siapa mengaku hatinya tertutup, ngaku hatinya penuh alias alasan saja untuk tidak menerima Quran, merasa bahwa hati mereka sudah dipenuhi ajaran Taurat, hati mereka sudah dipenuhi ajaran Injil, maka tertutup. Nggak ada jatah tempat di hati mereka untuk Quran, itu sebagai alasan saja, maka Allah menjauhkan mereka dari hidayahnya, alias susah mendapatkan hidayah mereka, susah. Sampai mati nggak akan dapat hidayah itu. Ini menandakan bahwa dengan dijauhkannya mereka, Allah pakai isyarat baik kata-kata qalu, dan mereka berkata. Siapa mereka? Yang tidak layak berhadapan dengan Tuhan, tidak layak dekat dengan Tuhan, karena dijauhkan dari Tuhan. Berbunyi la'anahumullahu. Allah telah melaknat mereka. Ya, beda loh ya. Allah memurkai dengan Allah melaknat beda. Beda. Kalau Allah memurkai itu bermaksud bahwa yang bersangkutan atau orangnya itu melanggar aturan yang dibuat oleh Allah. Misalnya, Allah menyatakan misalnya minum khamr haram. Nah, barang siapa meminum maka melanggar aturan yang dibuat oleh Allah. Maka Allah merespon dengan istilah Allah memurkai. Jadi orang yang dimurkai adalah orang yang melanggar aturan yang dibuat oleh Allah. Tapi kalau Allah melaknat itu bermaksud bahwa orangnya melanggar aturan yang dibuat-buat sendiri. Dibuat-buat sendiri. Nah, misalnya si A ketika dia berceramah di depan umum, wahai hadirin sekalian, mari kita puasa Ramadan. Ya, ternyata yang ngomong itu loh nggak berpuasa. Itu namanya dilaknat oleh Allah di situ. Sama di sini. Jadi Bani Israel di Madinah, waktu itu ya di Madinah, para ulama Yahudi di Madinah itu menyuruh orang Madinah supaya mengimani Muhammad. Mengimani Muhammad. Tapi mereka sendiri nggak bersedia mengimani beliau. Padahal profil Nabi ada di kitab mereka. Maka dengan mereka nyuruh atau mengajak orang Madinah untuk mengimani Muhammad, tapi mereka sendiri nggak bersedia, itu kategori hati langsung dilaknat oleh Allah, dijauhkan dari hidayah di situ. Maka prosentasenya adalah sedikit sekali mereka beriman. Jadi
imannya kepada Muhammad itu sebatas kalau menguntungkan ketika diamalkan. Misalnya kejadian Rasul ketika di Madinah, peristiwa perpindahan kiblat. Selama 16 bulan di Madinah, Rasul sholatnya bersama sahabat ke arah Yerusalem, yakni ke suatu arah yang satu garis lurus kepada arahnya kiblatnya orang Yahudi di Yerusalem. Nah, karena orang yang di Madinah merasa orang Islam itu nebeng atau nunut atau ikutan atau dianggap sama dengan kiblat mereka, maka mereka bersedia ngimani Muhammad sebagai Rasul karena merasa diuntungkan dengan persamaan kiblatnya beliau dengan kiblat mereka itu. Maka intinya adalah mereka itu bersedia mengimani kalau menyenangkan diamalkan, kalau menguntungkan diamalkan. Tapi kalau enggak menguntungkan maka tetap mengingkarinya. Ini pengertiannya Allah melaknat mereka. Jadi kesimpulan kasarnya adalah barang siapa dimurkai Allah karena orang itu melanggar aturan yang dibuat oleh Allah. Barang siapa dilaknat Allah karena orang itu melanggar aturan yang dibuat-buat sendiri. Misalnya saya nulis di ruangan, misalnya jaga kebersihan. Ternyata saya sendiri nggak bersihan, itu namanya dilaknat oleh Allah. Sama di sini kasusnya seperti itu. Ini contoh pengalihan perhatian dari kalian, yakni mukhatab menjadi mereka, yakni goib dari domir mukhatab, orang hadir di tempat berhadapan, menjadi domir goib, orang ketiga atau pihak ketiga. Contoh lagi surat Al-An'am ayat 3 dan ayat 4. Saya baca per kalimatnya. Wa huwallahu, dan dialah Allah, fis samawati, di langit, wa fil ardi, dan di bumi. Ini menarik ini kalimatnya. Apa? Tidak ada kata bersifat isim atau kata bermaksud nama maupun fiil antara wa huwa sampai fil ardi. Maka kalau arti perkata letterlek, maka kesannya kedengarannya kaku. Coba saya baca perkata arti aslinya. Wa huwallahu fis samawati wa fil ardi. Dan dia Allah di langit dan di bumi. Maksudnya apa? Allah di langit di bumi kan nggak jelas. Ini ada fiil tersembunyi antara Allah dengan fi. Apa? Berbunyi yu'badu, disembah. Jadi Allah yu'badu, disembah. Nah, dari mana tahunya fiil tersembunyi? Ini kajian tingkatan paket 8. Karena paket 8 membahas tentang jumlah-jumlah. Jumlah fi'liyah, jumlah ismiyah. Nah, jadi kalau kita sudah belajar tingkatan paket 8 akan mengungkap ayat mana kata tersembunyi, mana tidak itu diungkap bisa ketahuan. Kalau kita tidak belajar paket 8 maka nggak akan mengetahui mana kata yang Allah disembunyikan, kita nggak akan tahu. Karena Allah dalam firman-Nya kadang-kadang hanya singkat, kadang-kadang panjang lebar, kadang-kadang hanya menyingkat, kadang-kadang menyamarkan. Nah, untuk mengungkap lafaz mana yang disembunyikan Allah dan apa lafaznya berbunyi sembunyi itu akan terungkap ketika paket 8. Wa huwallahu, dan ya Allah Tuhan dalam kurung Tuhan yang disembah fis samawati, di langit. Maksudnya apa? Makhluk yang di langit nyembah Allah. Wa fil ardi, dan Allah juga Tuhan bagi makhluk yang ada di bumi. Lanjutannya ya'lamu, dia mengetahui, cinya dia depannya ya. Sirrokum, rahasia kalian. Wajah rokum, dan tampaknya kalian, dan dohirnya kalian. Wa ya'lamu, dan dia mengetahui ma taksibuna, apa yang kalian kerjakan. Semuanya pakai kalian. Sirrokum, rahasia kalian. Jahrokum, dohirnya kalian. Taksibuna, kalian kerjakan. Ini ayat nomor 3. Ternyata ayat nomor 4 pakai kata-kata mereka. Wa ma ta'tihim min ayatin, dan tidaklah datang kepada mereka min ayatin, berupa suatu ayat, min ayati robim, dari ayat-ayat Tuhan mereka, illa, melainkan atau kecuali kanu, mereka adalah mu'ridina anha, mereka orang-orang yang berpaling atau durhaka anha, terhadapnya. Jadi Allah mengalihkan perhatian dari pelakunya kalian menjadi pelakunya mereka. Padahal ayatnya masih nyambung. Dan mana tahu nyambung? Karena berawal wa.
wah ini sambungan antar ayat. Harusnya kalian dan tidaklah datang kepada kalian dari suatu ayat, dari ayat-ayat Tuhan kalian, melainkan kalian adalah durhaka berpaling darinya. Ternyata lafaz-lafaz kalian yang harusnya tertulis di nomor 4, Allah rubah menjadi mereka. Kan kita ungkap. Kenapa Allah rubah dari kalian menjadi mereka? Jawabannya pada tampilan berikutnya. Tulisan wa ma ta'tihim yang warna merah, kemudian min robbihim warna merah, kanu warna merah, harusnya catatan di bawah ini. Wa ma ta'tikum min ayatin min ayati rabbikum illa kuntum anha muridina. Kalau diartikan wa ma ta'tikum dan tidaklah datang pada kalian. Ini titik panjang ya, min ayatin dari suatu ayat, min ayati rabbikum dari ayat-ayat Tuhan kalian, illa kecuali kuntum kalian adalah anha muridina, orang-orang yang berpaling darinya. Harusnya warna merah ini menjadi kalian semua. Taktikum, rabbikum, dan kuntum. Tapi oleh Allah semua lafaz kum atau kalian dirubah menjadi mereka. Nah, kenapa dirubah? Jawabannya adalah berubahnya domir kalian menjadi domir mereka itu bermaksud iltifat. Apa? Mengalihkan perhatian. Yani apa? Perhatian pihak ketiga, pihak kedua, yani kalian, agar kalian itu sadar. Mereka sadar bahwa berpaling mereka itu sejak zaman dahulu. Masih ingat bahwa ketika Allah memposisikan orang itu menjadi pihak ketiga, maka bermaksud menjauhkan orangnya. Entah jauh secara fisikal, jauh dari Tuhan, atau jauh secara dimensi ruang, atau dimensi waktu. Ya ini apa? Lama zaman dahulu. Nah, kalau berbunyi wa ma ta'tikum, maka berkesan ayat ini nyinggung kalian zaman sekarang. Min rabbikum illa kuntum, maka perbuatan muridina, perbuatan kalian yang durhaka atau berpaling dari ayat-ayat Tuhan kalian, itu berpaling ke saya itu baru sekarang berpaling. Barusan aja berpaling. Nah, untuk menggambarkan bahwa kalian itu berpalingnya sejak zaman dulu, sejak zamannya Musa, sejak zamannya Isa, maka Allah merubah dari kata-kata kalian atau kum menjadi mereka. Kenapa? Dengan dirubah domir mereka pihak ketiga berarti dijauhkan secara hitungan waktu. Ya, ini gaya bahasa uslub Al-Quran. Ketika Allah ngomongin seseorang tentang buruknya orang itu, maka oleh Allah orang itu diposisikan pihak ketiga. Jadi berusaha apa? Yani dijauhkan dari ruang tempat dan juga ruang waktu. Jadi tidak zaman sekarang. Maksudnya durhakanya kalian, wahai Bani Israel, itu semenjak zaman dahulu, tidak barusan-barusan saja. Ini contoh kalau bermasuk kepada kalian Bani Israel. Ini sudah manusia ini. Ini umum manusia ini. Jadi wahai manusia zaman sekarang yang sudah mengimani Taurat dan Injil dan kalian nggak bersedia mengimani Al-Quran, itu dikarenakan sikap berpalingnya kalian sudah sejak zaman dahulu. Karena kanu mereka adalah, mereka siapa? Pihak ketiga yang sekarang nggak ada di zaman sekarang, gitu maksudnya. Nah, ini peralihan dari kum atau kalian menjadi mereka. Kita buka catatan yang lainnya. Iltifat minal goib ilal mutakallimi. Iltifat yakni contoh ayat bermuatan mengalihkan perhatian. Minal goib dari orang ketiga ilal mutakallimi kepada orang kedua, orang pertama, pihak pertama. Goib pihak ketiga ilal mutakallimi kepada pihak yang berbicara. Ya, dari pihak ketiga dialihkan perhatian menjadi pihak yang pertama. Kita buka contoh ayatnya. Surat Toha ayat 53. Saya baca per kalimatnya. Ini dalam satu ayat ini ya, dalam satu ayat panjang. Alladzi ja'ala
yang menjadikan. Siapa menjadikan pelakunya? Dia. Mana cirinya dia? Enggak tertulis. Nah, dalam kajian ilmu alat paket 7, khusus membahas domir. Ini namanya domirun mustatirun. Apa? Domir yang tidak tertulis. Ya. Jadi, ja'ala artinya apa? Menjadikan. Siapa pelakunya? Dia. Nah, kalau tingkatan paket 1, paket 2, paket 3, paket 4, paket 5, paket 6, cirinya dia mana? Ini akhirannya fathah. Ini 6 paket awal itu kita kenal pelaku dia dalam kata kerja, itu cirinya dia, lafadznya akhirnya fathah. Jadi fathah sebagai ciri pelaku. Tapi ketika nginjak paket 7, 8, 9 ke atas, maka diajarkan, dikasih tahu yang sebenarnya, yang hakikatnya. Apa hakikatnya? Ja'ala itu pelakunya dia itu tersembunyi, bukan berupa harokat, tapi tersembunyi. Makanya dalam terjemahannya saya tambahin dalam kurung. Apa dalam kurung? Lafadznya enggak tertulis, enggak berbunyi huwa, enggak ada kata-kata huwa, tapi menyatu dalam lafadz ja'ala. Alladzi ja'ala, yang dia menjadikan lakum bagi kalian al-ardo mahdan. Di ilmu alat paket 1 atau di Al-Baqarah juz 1 berbunyi al-ardo firoshan. Al-Baqarah ayat 22, masih ingat? Yang merasa sekarang belajar paket 1 tentu ingat ya. Al-ardo firoshan, bumi sebagai hamparan. Sama di surat Toha 53. Al-ardo mahdan, bumi sebagai hamparan. Sama artinya hamparan. Bedanya apa? Beda. Kalau firoshan dari kata firosun artinya adalah kasur. Apa kasur? Unsur empuknya. Nyamannya dipakai tidur. Empuknya. Oh, berarti ketika di Al-Baqarah ayat 22 untuk menggambarkan bumi itu layak huni bagi manusia, ibarat kasur layak untuk ditiduri. Karena empuknya itu. Maka kata-kata firosan. Jadi firosan bukan hampar pengertian luasnya, tapi kenyamanannya untuk dihuni. Itu firosan. Sebagaimana nyamannya orang tidur di atas kasur. Sedangkan mahdan memang arti singkatnya hamparan. Arti aslinya mahdan adalah ayunan. Ayunan. Ya, masih ingat ada berbunyi wabisal mihat, seburuk-buruknya ayunan. Arti bahasanya seburuk-buruknya tempat kembali. Mahdan ayunan, apa ini tuh? Diayun. Jadi dinina bobokkan. Jadi Allah jadikan bumi itu layak huni. Apa? Terasa nikmat di bumi. Maka Allah penuhi kebutuhan bumi. Misalnya oksigennya diatur sekian oksigennya. Kemudian Allah kasih atmosfer supaya cahaya matahari yang panas nggak sampai ke bumi. Manusia nggak terlalu kepanasan. Suhunya Allah atur. Segala pertumbuhan ataupun hewan Allah atur rupa supaya ekosistemnya nggak rusak, namanya mahdan. Supaya nyaman, kayak bayi ditimang-timang. Supaya betah atau kerasan di bumi. Supaya nggak pindah ke planet yang lainnya. Ini pengertian al-ardo mahdan. Bumi sebagai hamparan yang seperti ayunan. Jadi ketika dinikmati di bumi ini seperti diayun, ya, seperti nyaman sekali. Namanya ja'ala. Ja'ala lakumul ardo mahdan. Dia menjadikan bagi kalian bumi sebagai hamparan. Wasalaka, ini salaka satu kata ya. Wasalaka arti aslinya adalah dan dia membuatkan jalan. Lakum bagi kalian via di dalamnya subulan, jalan-jalan. Sabilun zamannya subulun, jalan-jalan. Wa anzala, sama pelakunya dia, dan dia menurunkan minas samai, dari langit, ma'an, air. Nah, air. Ingat bahwa kalau nemu kata di Al-Quran yang berjenis isim atau kata benda yang akhiran tanwin, maka pengertiannya umum. Penafsirannya umum. Contoh di sini. Ada kalimat berbunyi wa anzala, dan dia menurunkan minas samai, dari langit, ma'an, air. Air apa penafsirannya? Banyak. Bisa bermaksud air hujan, bisa bermaksud air embun misalnya. Kenapa? Karena sama itu langit pengertian arah yang di atas. Udah lanjutin. Fa'akhrajna, maka kami keluarkan.
Tadi pelakunya dia, sekarang berubah pelakunya kami. Cirinya kami akhirnya nah. Fakhrajna bihi, maka kami keluarkan dengannya. Nyanyi apa? Dengan air yang telah dia turunkan itu. Azwajan min nabatin syatta. Pasangan-pasangan dari tumbuh-tumbuhan yang bermacam-macam. Yang menarik adalah Allah mengenalkan fiilnya, kata kerjanya di ayat ini dalam satu ayat pakai dua domir sekaligus, dua kata ganti sekaligus. Yang pertama, Allah ketika berbuat ja'ala memposisikan sebagai pelakunya dia. Dia menjadikan. Salaka, dia membuat jalan. Anzala, dia menurunkan. Tapi ketika Allah berbuat mengeluarkan tumbuh-tumbuhan dari tanah, Allah nggak pakai kata kerja akhroja, dia mengeluarkan. Tapi kata kerja pelakunya kami mengeluarkan. Nah, Allah merubah posisi dirinya sebagai kami. Kalau tadi sebagai dia. Dalam hal mengkondisikan bumi layak huni sebagai mahdan, Allah berbuat pelaku atas nama dia. Untuk menggambar Allah berbuat salaka, pakai pelaku dia. Untuk berbuat menurunkan hujan, Allah pelakunya dia. Tapi ketika berbuat menumbuhkan atau memunculkan tanaman dari bumi, Allah pakai kata-kata pelakunya kami. Nah ini, apa hikmahnya Allah dalam satu ayat merubah posisi. Maksudnya sering merubah posisi. Dari posisi dia menjadi posisi kami. Dari mengatasnamakan dia berubah menjadi mengatasnamakan kami. Kita buka catatan pada tampilan berikutnya. Tulisan fakhrajna bihi yang artinya maka kami keluarkan dengannya itu harusnya berbunyi fa'akhraja bihi, maka dia mengeluarkan dengannya. Ini harusnya supaya sama-sama pelakunya dia. Ternyata oleh Allah di Al-Qur'an harusnya berbunyi fa'akhraja bihi, Allah rubah dalam firman-Nya menjadi fa'akhrajna bihi. Nah, kenapa dirubah menjadi kami? Kok nggak semuanya pelakunya dia? Ini namanya iltifat, mengalihkan perhatian. Nah, kenapa Allah harus mengalihkan perhatian? Mengalihkan posisi Allah dari dia menjadi kami. Kita buka jawabannya pada tampilan berikutnya. Berubahnya domir dia, ja'ala, salaka, anzala, menjadi domir kami, yakni akhrajna, itu bermaksud iltifat. Mengalihkan perhatian agar si orang yang baca ayat ini melihat kepada Tuhannya yang Maha Agung. Kenapa? Karena masih ingat ciri khas di Al-Quran, kalau Allah itu berfirman berkata atas nama kami, itu bermaksud untuk mengagungkan dirinya. Ya, nih, saya ulangi. Ketika Allah berkata atas nama aku, misalnya wa ana tawwabur rahim, dan akulah menerima taubat. Contoh kami misalnya wa mimma razaqnahum, apa razaqnahum, kami berikan rezeki mereka. Akhrajna, kami keluarkan untuk mereka. Nah, kalau Allah berkata pakai istilah kami, bermaksud li ta'zim dalam bahasa li ta'zim, untuk mengagungkan dirinya atas nama kedudukannya sebagai Tuhan yang Maha Tinggi. Kalau berkata atas nama aku bermaksud li takrib, apa li takrib? Untuk rasa kedekatan keakrabannya kepada hambanya. Nih, nah di sini kenapa ke istilah kami? Supaya ketika kita yang baca ayat ini langsung merasa berhadapan di hadapan Tuhan langsung. Jadi kita merasa hina, rendah, nggak berdaya, nggak bisa berbuat makan kalau nggak ada air, nggak bisa berbuat mengkonsumsi tumbuhan kalau nggak bisa tumbuh. Oh berarti nasib kita di bumi itu, ini kata kunci ini, apa? Percuma bumi itu terasa empuk, ibarat kasur, percuma bumi itu terasa sebagai ayunan, percuma bumi itu banyak jalan-jalannya, percuma bumi itu apa turun hujannya, tapi kalau Allah nggak mengeluarkan tumbuhan dari tanah, percuma itu semua, percuma itu. Ya, kenapa? Maka untuk menjadi kata kunci bahwa Allah itu berkuasa, karena Allah sebagai Tuhan dunia Maha Tinggi, maka
mengenalkan langsung di hadapan kita. Kami yang mengeluarkannya itu kami. Kalau bukan dia. Kalau dia kesannya Allah jauh dari kita. Allah nggak dekat dari kita. Kalau berbunyi, wahai manusia, kami yang mengeluarkan. Jadi percuma kalau hujan turun, tapi kalau tanaman nggak tumbuh, percuma hujan yang turun. Maka untuk menangkap bahwa itu sangat berperan kepada tumbuh-tumbuhan nabati, tumbuhan muncul, itu Allah ngedir bahwa kami itu litakdim, mengagungkan dirinya, bahwa kami Tuhan yang maha tinggi, berkuasa penuh, menumbuhkan tumbuh-tumbuhan bermacam-macam. Oh, berarti nasibnya manusia dalam hal mengkonsumsi makanan dari tanaman itu tergantung dengan keagungan Tuhan sebagai Tuhan yang maha tinggi. Berarti manusia nggak berdaya. Jadi percuma bisa jalan kemana-mana, tapi kalau nggak bisa makan, maka sia-sia, nggak nikmat menjalani hidup di bumi. Ya, percuma merasakan air hujan, tapi kalau nggak bisa makan, percuma hidup di bumi. Maka kata kunci adalah tanaman nabatin satta nggak akan bisa muncul di bumi kalau kami yang tidak mengeluarkannya itu. Ini contohnya. Jadi Allah berkata pakai istilah kami itu litakdim, untuk mengagungkan dirinya. Makanya awalan doa kita ada dua awalannya, bisa berbunyi Allahumma, bisa berbunyi Robbana. Bedanya apa? Beda. Kalau Allahumma berbunyi wahai Allah. Kalau Robbana wahai Tuhan kami. Beda. Kalau berbunyi Allahumma memanggil Allah atas rasa kedekatan kepada hambanya. Kalau Robbana wahai Tuhan kami, manggil Allah atas kedudukannya yang maha tinggi. Maksudnya bahwa kalau kita berdoa pakai Allahumma, bayangkan Allah dekat. Kalau berdoa pakai Robbana atau Robbi, bayangkan Allah tinggi, mulia, agung, kita rendah, hina, nggak berdaya, pasrah, nggak berdaya, tergantung ngasih kita kepada keputusan Allah. Ini namanya pakai istilah kami. Nasib kita di tangan Allah, pakai istilah kami. Contoh yang lain, terakhir. Iltifatun minal goibi ilal mukhotobi. Mengalihkan perhatian dari goib pihak ketiga berubah menjadi pihak yang kedua. Ya, dari dia menjadi kamu misalnya, dari mereka menjadi kalian misalnya. Ini contoh. Kita akan buka contoh ayat untuk mengalihkan perhatian dari pihak ketiga menjadi pihak yang kedua sebagai lawan bicaranya. Contohnya surat Maryam ayat 88 dan 89. Saya baca per kalimatnya. Wa qalu, dan mereka berkata, ciri mereka wa walid. Ini kalau dibaca wasol wa qalu takoda. Kalau berkata wa qalu, alifnya dibaca kasro, ittakoda. Ittakoda artinya menjadikan. Nah, karena ittakoda menjadikan, siapa pelakunya? Ar-Rahmanu. Dari mana taunya Ar-Rahmanu sebagai pelaku? Karena akhirnya doma. Maka urutan mengartikannya Ar-Rahmanu dulu, baru mundur ittakoda. Wa qalu, dan mereka berkata, mereka siapa? Bani Israel. Ingat bahwa ini surat Maryam. Surat-surat yang membicarakan tentang orang-orang Nasrani ada di dua surat. Surat Ali Imran dan surat Maryam. Kalau surat-surat membicarakan tentang orang Yahudi ada di Al-Baqarah. Ini intinya. Berarti kalau kita buka surat Maryam, banyak penggunaan kosakata sama dengan di surat Ali Imran. Makanya banyak kemiripan lafaz di surat Maryam dengan surat-surat Ali Imran. Kenapa? Karena temanya sama. Cuma bedanya adalah surat Maryam turun di Mekah, surat Ali Imran turun di Madinah. Kenapa Allah bedakan turunnya dua surat itu? Padahal dua surat temanya sama tentang Nabi Isa. Jawabannya adalah sebelum Rasul Muhammad hijrah ke Madinah, Allah turunkan Maryam dulu. Maksudnya Allah turunkan surat Maryam dulu pada Rasul di Mekah. Utuh satu surat. Sebagai apa? Modal bagi Rasul. Sebagai modal argumen untuk ketika Rasul berdebat atau ditanyai orang Yahudi di Madinah tentang profil Isa, Rasul bisa jawab. Dengan referensinya dari surat Maryam. Nah, ini. Kalau surat Ali Imran turunnya beransur-ansur dikit ya. Dikit beransur-ansur.
kalau Maryam sekaligus. Jadi hikmahnya surat Maryam diturunkan duluan sebagai modal bagi Nabi Rasul supaya ketika ketemu orang Nasrani di Madinah itu bisa nyambung, jaga dialog nyambung Rasul. Rasul bisa nyambung. Rasul punya referensinya dari surat Maryam. Mereka berkata, Allah Tuhan yang Maha Pemurah menjadikan seorang anak. Laqad ji'tum syai'an iddan. Sungguh benar-benar kalian telah mendatangkan sesuatu yang sangat mungkar. Perkara sangat mungkar. Nah ini. Ketika ayat 88, pelakunya mereka. Mereka orang Nasrani. Orang Nasrani berkata, Tuhan Maha Pengasih menjadikan Isa sebagai anak Tuhan. Ini pakai istilah mereka. Nah, ketika 89, Allah rubah. Mereka pelakunya jadi kalian. Laqad ji'tum. Sungguh benar-benar kalian telah mendatangkan suatu perkara yang sangat mungkar. Harusnya jitum pakai jauh sama pelakunya mereka kayak qalu. Qalu mereka berkata, akhirnya mau walid. Jauh mereka datang atau mereka mendatangkan pelakunya walid. Harusnya dua-duanya sama-sama jauh. Ternyata oleh Allah tidak disamakan. Pertama pelaku orang Nasrani Allah posisikan sebagai mereka. Sedangkan ketika 89 ayatnya Allah rubah posisi orang Nasrani sebagai kalian. Kenapa Allah rubah dari mereka menjadi kalian? Jawabannya pada tampilan berikutnya. Berubahnya domir mereka, yakni qalu, menjadi domir kalian, yakni jitum, itu bermaksud iltifat, mengalihkan perhatian. Kenapa? Untuk mengecam. Untuk mengecam, kasarnya maaf ya, untuk ngata-ngatain. Ngata-ngata apa? Mengecam perkataan mereka yang sangat fatal kesalahannya. Apa tanda fatalnya itu? Yakni berkeyakinan akidah kemusyrikan. Allah dianggap beranak pinak. Allah dianggap bercabang-cabang. Dan dari cabang-cabang, Allah dianggap diperanakkan dan mempunyai anak. Ini dosa yang paling fatal, yang sulit dimaafkan, sulit diampuni. Ini paling fatal ini. Maka untuk mendakwa ibadah untuk peradilan, Allah hakimnya. Siapa terdakwanya? Orang Nasrani. Allah kata-katain langsung dari mereka. Allah sebagai hakimnya. Nah, untuk ilustrasi peradilan Allah mengecam mereka, maka mereka Allah rubah menjadi kalian. Ya, kalian. Bahwa kali itu sangat fatal kesalahannya. Meyakini bahwa Tuhan Allah punya anak Tuhan. Sedangkan sikap mengecamnya langsung di hadapan mereka. Pakai istilah kalian. Supaya ketika, maaf ya, misalnya saya mantan Nasrani, ketika saya masuk Islam, membaca ayat ini, supaya tersinggung langsung. Supaya sadar. Supaya merasa menyesal sekali. Dulunya kenapa saya akidah itu salah. Salah seumur hidup. Kenapa sesat seumur hidup. Jadi merasa menyesal itu sangat berat sekali menyesalnya. Supaya termotivasi, tobatnya bermutu. Tobatnya bermutu. Itulah hikmahnya kenapa Allah menggambarkan di salah satu ayat bahwa istamsaka. Faqadis tamsaka bil urwatil wusko. Maksudnya apa? Barang siapa mantan-mantan Yahudi, kita anggap jujur ya. Maksud mu'alafnya jujur ini. Barang siapa mantan-mantan Yahudi, mantan-mantan Nasrani, maksudnya dulunya Yahudi, dulunya Nasrani, terus masuk Islam, itu dipastikan imannya kuat. Nggak akan murtad lagi. Kenapa? Karena mereka pernah mengalami jadi orang bersalah. Pernah mengalami musyrik. Ya. Pernah mengalami akidah sesat. Nah, maka penyesalan itu penuh sekali penyesalannya. Jadi merasa menemukan Islam itu yang sebenarnya, menemukan yang solusi dalam dunia. Maka nggak akan mau lagi jadi Yahudi, nggak akan mau lagi. Istamsaka bil urwatil. Jadi berpegang pada pegang tali bulat gulungan tali yang kuat. Sama di sini. Nah, ketika mereka masih meyakini Tuhan punya anak, itu namanya ucapan yang perlu dikecam. Ibarat demo, perlu didemo maksudnya. Nah, Allah mendemonya ibaratnya berhadapan langsung pakai istilah jitum kalian. Bukan mereka loh ya, kalian. Ini bermaksud
mengecam bahwa tidak layak berucap seperti itu. Alias kasarnya, ucapan yang pasti Allah murka adalah ucapan tentang seperti ini. Yani Allah beranak, Allah diperanakan. Ini paling mengecam. Kenapa? Karena tingkat kemusyrikan paling tinggi itu di sini. Jadi apa? Mempersekutukan Allah. Allah berserikat dengan keturunannya, diperanakkan dan beranak pinak. Ini kesalahan paling fatal ibaratnya. Maka perlu dikecam, Nah, karena iltifat di Al-Quran itu masih banyak contohnya, maka ini saya sambung pada hari Senin mendatang edisi yang ketiga. Agar kita akan saya tuntaskan iltifat di Al-Quran, agar kita penuh materinya, luar dalam atau dari A sampai Z, kenal penuh tentang iltifat beserta contoh-contoh ayatnya. Jadi karena waktunya singkat hanya 1 jam, insya Allah saya sambung lagi edisi ketiga iltifat pada pertemuan hari Senin mendatang. Sebelum diakhiri, barangkali ada yang pengen ditanyakan, silakan untuk pertemuan di malam hari ini tentang ayat yang mengalihkan perhatian. Silakan kalau bertanya, diklik mic-nya masing-masing, diklik dan silakan bersuara. Apa yang ditanyakan tentang materi hari ini? Silakan. Boleh? Ada yang ditanyakan? Ya, Pak Ustadz. Ustadz, tanya Ustadz. Boleh, silakan. Dari siapa ini? Pak Kito. Awas Kito dari Malang, Jawa Timur. Silakan. Ya, itu dari semua iltifat itu yang Ustadz jelaskan itu pengertiannya itu apa sama untuk berlaku semua ayat gitu Ustaz, di dalam Al-Qur'an. Jadi misalkan dari makna mutakalim ke hoib dan lain sebagainya tadi itu makna-makna yang dijelaskan tadi Ustaz itu berlaku untuk dalam Al-Qur'an gitu Ustaz. Artinya jika ada iltifat semacam itu maknanya sama gitu, mengandung makna sama atau beda-beda. Kalau dalam tasrifan fi'il, tasrif adalah perubahan kata kerja. Domir misalnya misalnya kholako dia menciptakan, kholaku mereka menciptakan, kholaktum menciptakan. Kalau dalam tasrifan fi'il itu tidak bahas iltifat karena memang kebetulan domir diganti-ganti karena ditasrif. Tapi dalam suatu ayat betul. Jadi ketika ada suatu ayat, ada suatu ayat ini membicarakan tentang seseorang. Nah, pakai istilah dia. Tiba-tiba berikutnya orang itu Allah rubah jadi kamu atau kalian misalnya. Itu namanya berlaku iltifat. Betul. Jadi ketika Allah membicarakan dalam suatu tema atau sosok pihak, orangnya sama ini, tapi dibahas 2 ayat. Tapi 2 ini domirnya beda. Di ayat pertama, orang itu pakai istilah Allah pakai kata-kata kamu. Wahai kamu si A, wahai kalian si A. Nah, kita berikutnya Allah pakai istilah wahai mereka si A. Nah, ini padahal mereka orangnya sama. Nah, kalau orangnya sama itu namanya iltifat berlaku hukumnya. Kalau sama ya sama. Nah, ini misalnya nih, masih ingat peristiwa Musa naik Tursina? Masih ingat ya? Nah, ketika Musa pertama kali, ya ini adegan singkatnya. Jadi Musa bersama keluarganya dari Madian ke Mesir, transit di Tursina malam ini. Nah, keluarga nunggu di gunung, dia naik untuk mencari cahaya api itu. Nah, ketika Musa di atas Tursina melihat cahaya itu, Musa heran, sosok apa ini? Siapa ini? Musa heran. Nah, karena Musa pertama kali melihat cahaya itu, langsung Allah mendahului. Seperti ini. Wahai Musa, innahu ana. Sesungguhnya Tuhan yang engkau maksud selama ini itu adalah ana. Innahu ana. Apa innahu? Sungguhnya dia aku. Ini contohnya. Innani anallahu. La ilaha illa ana. Allah bilang innahu ana. Innahu ana. Ya, sesungguhnya dia aku. Ya, ini namanya iltifat. Ini maksudnya. Allah bilang, wahai Musa, innahu ana. Sesungguhnya dia aku.
Maksudnya dia aku siapa? Gini maksudnya, wahai Musa, dia yang engkau maksud sebagai Tuhan itu adalah aku sebetulnya. Nah, innani anallahu. Akulah Allah yang engkau maksud itu. La ilaha illa ana fa'budni. Itu ayatnya. Di surat Toha kisahnya, adegan di surat Toha. Innahu ana. Ya. Ini contoh ayatnya. Jadi iltifat berlaku kalau bicarakan satu orang. Satu orang tapi statusnya ganda. Entah dia menjadi kamu, entah kamu menjadi aku, dan sebagainya. Oh, iltifat berlaku. Ya, lain silakan tanyakan sementara ini. Boleh tanya lagi Ustaz? Boleh, silakan. Yang tadi surat Hud itu Inna Robbi itu Robbi surat Hud nomor 90 kalau nggak salah ya. Ya, betul. Hud 90. Hud ya. Hud. Ya, betul. Inna Robbi. Robbi itu statusnya isimnya Inna Ustaz ya. Iya. Tapi ya, nggak fathah Ustaz ya. Nah, nasab. Betul, karena ada aku. Inna Robbi aku. Inna Robbi aku. Ya, bukan roba, kan ada aku, ada yaknya. Karena kemasukan akunya itu. Betul. Ya, Inna Robbi. Ya. Ada yang lain silakan. Kalau nggak ada, insya Allah kita ketemu lagi pada pertemuan di hari Senin di kajian pendalaman Quran, masih berlanjut di ketiga tentang iltifat. Itu dulu hari ini. Terima kasih semua di sini. Semoga materi kita semakin suka kepada Al-Quran dan bersemangat dalam mengkaji, mengungkap ilmu-ilmu Al-Quran agar kita semakin dalam tentang pemahaman kitab suci kita sendiri. Saudara, akhir kalam, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Nanti saya kirim filenya beserta rekamannya. Alhamdulillah.